Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, breaking news hari ini tanggal 6 Januari 2025, tepatnya jam 12 siang telah diumumkan pemutusan kerjasama antara Indonesia dengan Coach Sintayong. Berita ini agak sedikit mengejutkan, tapi kisi-kisinya sebenarnya dari kemarin sudah berseliweran kabar ya, dari satu hari yang lalu, di mana Exco dari PSSI Hairul Anwar itu membuat sebuah statement. Dia bilang, terima kasih Coach Sintayong, walau bagaimanapun kau tetap bagian dari sejarah ini gitu. Dan itu menjadi bola liar. Banyak orang yang beranggapan bahwa Coach Sintayong akan diganti gitu. Tapi banyak juga orang yang optimis bahwa itu mungkin hanya sekedar cari pamor saja gitu, hanya sekedar pengalian isu dan segala macam, bukan sesuatu pertanda bahwa STY akan diganti gitu. Sebab kalau melihat dari track record ya, terutama di beberapa pertandingan terakhir, ya kita kalah oleh Jepang tentu dan Cina juga. Tapi dengan apa yang dilakukan STY ketika berhadapan dengan Arab Saudi ya, kita menang 2-0. Kita bounce back dari kekalahan Jepang. Tentu seharusnya ini menjadi momentum yang salah gitu, ketika kita sedang diliputi oleh optimisme dan kita percaya pada Sintayong, tapi tiba-tiba ada berita seperti ini. Sepertinya prestasi yang sudah dicapai Sintayong jadi tidak berarti gitu guys. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari track record ya, secara keseluruhan sebenarnya dari rekor Sintayong ini tidak bagus-bagus juga sebenarnya, tapi memang beliau sangat dicintai gitu, karena sejak kehadiran beliau kita kalah pun kalah terhormat gitu, kalah pun dengan permainan yang begitu bagus gitu, dengan stamina yang cukup meningkat, segala macam meningkat gitu sejak Sintayong ada di Indonesia. Tapi ternyata mungkin dari PSSI, Exco dan mungkin Ketua Umum dan jajarannya memiliki pandangan lain ya. Sudah diutarakan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Beliau bilang sebenarnya spekulasi atau gonjang-ganjing ini sudah ada semenjak sebelum menghadapi Cina ya, di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mungkin seperti yang beliau utarakan juga, beliau mencari pendapat juga dari pelaku-pelaku sepak bola yang sudah terkemuka ya, mungkin dari Eropa dan segala macam, tentang bagaimana timnas Indonesia ini bermain gitu, tentang bagaimana taktik Sintayong dan segala macam. Mungkin beliau juga mendapatkan masukan-masukan dari pelaku-pelaku sepak bola itu ya, dari pelatih-pelatih top, karena kita tahu lingkaran atau circle dari beliau cukup luas dan diisi oleh orang-orang terkemuka juga di bidang sepak bola ini. Tapi kalau kalian bilang pendapat saya tentu tidak setuju ya dengan pemecatan ini, karena apa yang sudah terjalin selama ini, apa yang sudah chemistry didapatkan selama ini, kita mulai dari nol lagi gitu guys. Coach Shin sudah paham betul pemain-pemain yang ada di Indonesia. Tapi memang banyak yang bilang Coach Shin belum paham pemain-pemain dari Belanda ini guys ya, dari Eropa ini. Karena kita lihat sebenarnya dari Belanda dari Eropa ini kebanyakan mereka mengadaptasi kadang-kadang 4 pemain belakang ya, sedangkan Coach Shin lebih ke 3 pemain belakang gitu. Dan mungkin perbedaan pola permainan ini dari pemain ke pelatih, di mana pemain mungkin harus adaptasi lagi dengan strategi Sintayong, itu juga mungkin agak kesulitan ya. Jadi mungkin PSSI tidak mau gambling ketika ada harapan untuk menjadi langsung masuk ke Piala Dunia. Mungkin para staf PSSI mulai memikirkan, mungkin tidak mau melepaskan kesempatan ini. Tapi ada gambling tentu, ada beberapa hal yang harus dipertaruhkan juga menurut saya. PSSI tentu sudah memikirkan baik buruknya, konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Pertama, ketika mungkin Coach Shin dipecat, apakah nanti akan berhasil atau tidak, itu nanti akan menjadi penghakiman untuk para netizen, untuk kita semua. Apakah ini memang tindakan yang tepat, yang harus dilakukan, yang harus diambil oleh PSSI dan jajarannya. Dan kita belum tahu siapa yang akan mengganti Sintayong, tapi yang pasti dia dari Belanda. Ada yang bocoran katanya beliau pernah menjadi striker Belanda. Di beberapa channel ada beberapa nama ya,
tapi namanya mengerucut kepada Patrick Kluivert, di mana dia sebagai pelatih. Lalu ada direktur tekniknya Louis van Gaal, tapi bisa jadi salah, bisa jadi Louis van Gaal sebagai pelatih atau direktur tekniknya kita belum tahu. Saya jadi berpikir gitu guys, apakah ini dipicu juga dari revolusi Harimau Malaya gitu kan, yang mana beliau juga melakukan revolusi besar-besaran ya. Ada direktur teknik yaitu Rob Friend dari Kanada, pelatih Peter Klimowski, lalu ada lagi pelatih kebugaran ya dari siapa saya kurang tahu guys, lupa namanya. Itu juga mungkin mendorong PSSI untuk juga melakukan hal yang sama, tidak mau tertinggal oleh Malaysia. Saya nggak tahu juga, mungkin ada sedikit banyaknya ya, mungkin ada juga pengaruhnya mungkin. Tapi it is what it is, kita tidak bisa juga mengatur PSSI yang mungkin juga telah mendapatkan atau mempelajari konsekuensi, mempelajari banyak hal ya, mungkin keuntungan yang mereka dapatkan ketika mungkin SNT yang diganti. Saya rasa penggantinya juga harus lebih baik, tapi yang lebih baik pasti tentu gajinya lebih besar. Nah, hal itu mungkin sudah dipikirkan juga oleh PSSI. Saya sih sebagai penikmat sepak bola ya, sebagai netizen sepak bola Indonesia, mengharap sih ini tindakan yang tepat menurut aku. Karena kita mengharapkan juga hasilnya baik, kita bisa ke Piala Dunia, walaupun sebenarnya agak tidak setuju juga. Saya kasihan juga dengan Coach Sintayong karena beliau sangat dicintai oleh para pemain, oleh para netizen juga. Mungkin pandit lokal mengingat ya dari track record, mungkin rekor yang didapatkan oleh Sintayong tidak terlalu mentereng ya, 49 kali menang, 40 kali kalah, itu memang bukan sesuatu hal yang bisa dibanggakan gitu. Mungkin mereka melihat secara teknis, tapi tetap sedih guys. Saya sebagai pemerhati timnas, pencinta timnas, di mana saya selalu tidak melewatkan setiap timnas main, baik di skala usia U16, 17, 20, 23 maupun senior, merasa ada sesuatu yang hilang ketika di situ tidak ada Sintayong ya, di samping lapangan, di pinggir lapangan tidak ada Sintayong, di mana kita tidak bisa melihat lagi ketika latihan, ketika training Sintayong bercanda gurau dengan para pemain, dengan Marcelino Ferdinand. Tidak ada lagi senyum Coach Sintayong, tidak ada lagi nama Sintayong yang dilulukan ketika pertandingan berakhir. Dan itu menjadi mungkin sesuatu yang akan saya rindukan, menjadi sesuatu yang mungkin netizen juga harus adaptasi lagi. Kita akan menemui era baru lagi. Mudah-mudahan sih pelatihnya bagus ya, jangan sampai debutan juga ya, baru melatih itu, belum pernah ada pengalaman melatih, tiba-tiba melatih timnas Indonesia. Itu menurut aku salah satu blunder sih, menurut aku blunder besar di dalam persepak bolaan timnas Indonesia gitu. Maksudnya jangan sampai memfasilitasi para pemain yang memang notabene dari Belanda, terus didatangkan pelatih dari Belanda tapi pengalamannya minim. Itu kan sama aja kita mendukung pemain tapi melihat dari satu sisi saja gitu, melihat pemain mungkin akan nyaman, akan bisa sinkron dengan klub, dengan pelatih, tapi pelatihnya dari segi taktik ya mungkin ya tidak ada ilmu gitu. Itu sama aja blunder menurut aku guys ya. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu juga. Pak Erick Thohir orang yang pintar, orang yang tahu betul apa yang harus dilakukan untuk Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Karena gini guys ya, ini bisa menjadi bumerang juga sih ya, karena saya rasa Erick Thohir juga terjebak dalam target-target besar yang beliau canangkan gitu. Padahal kita sendiri ini dalam proses berkembang gitu menuju ke sana. Mungkin beliau terlalu berapi-api juga ya ingin masuk Piala Dunia, sehingga ekspektasi masyarakat juga begitu besar. Beliau juga terjebak di situ dan mau tidak mau ya beliau akhirnya memutuskan tidak meneruskan kontrak dengan Sintayong, dan demi memuluskan Indonesia ke Piala Dunia jadi harus ada pelatih mungkin yang juga memiliki visi yang sama, yang juga dianggap mungkin berkompeten ya untuk bisa masuk atau sejajar dengan pelatih-pelatih besar dunia lainnya gitu guys. Ya gitulah guys, jadi agak sedih, dibilang sedih ya sedih guys, tapi saya pikir mudah-mudahan ini jalan yang terbaik untuk timnas. Tapi saya cukup prihatin dengan apa yang menimpa Coach Sintayong. Mungkin akan ada ya kompensasi, biaya kompensasi seperti Mancini yang dipecat sepihak tapi mendapatkan kompensasi juga. Saya rasa Sintayong juga dapat ya, karena kontraknya sampai 2027, di mana target awalnya hanya masuk ke 100 ranking dunia, tapi rasanya sudah berubah targetnya jadi masuk ke Piala Dunia. Dan ya jadi what it is guys. Oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.